Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wajidna ilman nafi'an ya rabbal alamina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih berjumpa lagi di Sekolah Fikih Live di mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan kabar baik selalu, senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini di Sekolah Fikih Live dengan mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Tafsir kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, jadi hukum dan perintah di dalam Al-Quran bagian yang kedua. Sudah ada guru kita, Ustadz Ahmad Sarat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan, amin. Kita lanjutkan materi kita di pertemuan yang terakhir lalu Ustadz, tentang hukum dan perintah dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu kita review sebentar apa yang sudah kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu gitu. Kalau kita lihat buku PDF-nya di daftar isi, kita sudah menyebutkan beberapa perintah di dalam Al-Quran itu yang ternyata implementasi hukumnya itu bisa berbeda-beda misalnya. Yeah. Ada yang wajib dan ini defaultnya atau normalnya begitu. Soal perintah sholat 5 waktu, kemudian perintah zakat, perintah puasa, dan termasuk juga perintah berhaji, itu hukumnya wajib. Nah, ada juga perintah di dalam Al-Quran ya. Jadi kalimat dalam Al-Qur'annya menggunakan fi'lul amri, kalimat perintah, tetapi ternyata implikasi hukumnya hanya sunnah saja. Misalnya perintah salat tahajud, kemudian perintah salat Idul Adha dan berkurban, begitu, membebaskan budak, termasuk juga perintah yang implikasi hukumnya mubah. Ya, ada perintah bekerja seusai salat Jumat, gitu ya. Ini kemarin sudah kita bahas. Kemudian mencatat utang, kemudian perintah berburu setelah tahallul dari ihram, baik dari haji maupun dari umrah begitu. Kemudian juga kita bahas tentang perintah itu yang justru hukumnya haram. Nah, ini menarik. Perintah tetapi hukumnya haram. Yaitu yang pertama adalah perintah menyembah Tuhan yang mana saja. Ini kalau kita lihat konteksnya itu sedang ya Allah marah begitu Ustaz ya. Yeah. Bukan memang diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang mana saja, bukan seperti itu. Termasuk juga nomor 2, perintah melakukan apa saja yang disukai, ini juga dalam konteks pada orang-orang kafir begitu. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita Ustaz di poin yang kelima atau poin E, yaitu jumlah khobariyah jadi perintah. Ya, jadi buku ini atau makalah ini diteruskan berikutnya adalah terkait dengan memahami apa itu dimaksud dengan jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah itu sebenarnya kalimat yang isinya itu adalah khobar ya, atau berita begitu. Tidak ada unsur perintah atau larangan sebenarnya. Nah, tetapi lucunya dan uniknya adalah bahwa di dalam Al-Quran kita nanti akan menemukan begitu banyak jumlah khobariyah, lafaz atau kalimat yang sebenarnya itu cuma berita saja ya, bukan sesuatu yang memerintahkan kita harus begini atau begitu, tidak ya, cuma cerita aja, cuma kisah aja, cuma informasi secara umum begitu, tapi ternyata dia punya nilai perintah. Dan ada juga yang punya nilai kebalikan dari perintah, yaitu larangan, tidak boleh untuk melakukan sesuatu hal begitu ya. Dan kemudian nanti ada juga, nah ini lebih unik lagi, ada yang perintah-perintah itu adanya dia tampilnya dalam bentuk perintah ya kan, tapi dia malah jadi berita. jadi berita saja, tidak berlaku buat kita satupun hukum, apakah itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, itu nggak berlaku. Kenapa? Karena ternyata itu cuma berita aja, cuman memang disampaikannya dalam bentuk berita, dalam bentuk khobar gitu ya. Jadi ada 3 nih yang akan kita teruskan dari sisa kajian kita yang kemarin belum tuntas. Pertama, kalimat berita atau jumlah khobariyah yang berubah jadi perintah. Okay. Kemudian yang kedua adalah jumlah khobariyah, kalimat berita yang berubah menjadi larangan. Nah, terus yang ketiga itu adalah kebalikannya ya, perintah-perintah yang berubah menjadi berita.
Jadi unik gitu kan. Maka kesimpulan sederhananya itu adalah Quran harus difahami dulu ini. Tidak mudah untuk bisa kita lantas menyatakan bahwa ayo kita kembali pada Quran, ayo kita jalankan semua perintah Allah di dalam Al-Quran. Karena memahami perintahnya saja kadang-kadang kita tidak paham gitu ya. Maka itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kita yang ingin menjalankan isi dari Al-Quran. Ya, ada tantangannya tersendiri sebagaimana yang kemarin kita awali. Oh, itu harus diolah dulu. Ini minyaknya masih mentah. Harus diolah dari minyak mentah yang hitam pekat itu menjadi bensin, menjadi solar, menjadi aftur dan produk-produk varian lainnya biar dia bisa dimanfaatkan oleh kita. Tapi kalau masih minyak mentah begitu, justru mesin mobil kita jadi rusak, jadi tidak bisa jalan. Nah, prosesnya itulah kita harus membutuhkan ilmu-ilmu dan perangkat-perangkatnya, ada ilmu tafsir, ada ilmu usul fikih, ada ilmu fikih dan sebagainya. Maka orang nggak bisa mengaku-ngaku sebagai ahli Quran, gitu ya. Sudah merasa, wah saya sudah jadi generasi Quran. Kalau baru hanya bisa baca dan bisa hafal, kesannya itu kalau udah bisa baca dan bisa hafal berarti Quran sudah selesai. Oh enggak, keliru gitu loh. Quran itu bukan cuma berhenti sampai dibaca dan dihafal, oke? Tapi juga bagaimana dipahami dengan benar untuk bisa dijalankan apa maunya Allah. Apa-apa yang Allah inginkan dibalik dari setiap kalamnya, setiap ucapannya, setiap firmannya itu jangan sampai kemudian nanti kita di akhirat malah diberondong oleh Allah sendiri gitu ya. Karena apa? Udah diberi perintah, udah diatur begini begitu, malah nggak dikerjain, ya kan? Padahal udah ngaku-ngaku nih ke depan orang, saya Quran, saya generasi Qurani, gitu kan? Saya menjalankan atau menegakkan Quran, padahal nggak ada yang dijalankan, nggak ada yang ditegakkan. Ngerti aja juga enggak itu, ya kan? Bayangkan Ustadz Wildan, kita masuk ujian, ya ruang ujian, gitu ya. Begitu kita baca lembar soal, kita langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Saya nggak paham soalnya. Jadi bagaimana mau menjawab soal? Wong paham soal, ya kan mau paham aja enggak gitu. Ini maksudnya apa gitu kan? Padahal lulus apa tidak lulusnya kan dari bukan ngejawab atau tidak ngejawab, tapi jawabannya benar apa enggak. Lah gimana bisa bikin jawaban yang benar kalau soalnya saja sudah tidak paham gitu ya. Baik, itu sebagai mukadimah. Yuk kita masuk ke halaman berapa? Halaman 20 ya? Halaman 20 Ustaz. Baik. Di poin yang kelima, jumlah khabariyah jadi perintah. Ya. Nabda bil qiraah Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sisi lain, jumlah khabariyah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan suatu pekerjaan, apalagi perintah untuk mengerjakan, justru seringkali muncul di dalam Al-Quran dan malah menjadi perintah. Seyogatnya tidak menggunakan kata atau kalimat perintah, melainkan menggunakan kalimat pemberitaan atau jumlah khabariyah itu. Al-Imam Ar-Razi menyebutkan wa innama yakhrujul khabaru bima'nal amri lil mubalaghati fil ijab fayuj'alu ka'annahu wujida fahuwa yukhbiru anhu. Khabar menjadi amr atau perintah biasanya untuk menekankan betapa wajibnya dia. Dianggap seolah-olah suatu perbuatan itu sudah terwujud gitu. Di antara contoh kalimat yang sifatnya khabariyah tetapi ternyata maksudnya justru menjadi perintah adalah ayat-ayat berikut ini nih. Misalnya ayat yang sudah sering sekali kita hafal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka kaum laki-laki itu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ya, surat An-Nisa ya. Ayat 34. Ayat 34. Jadi kalau kita perhatikan tiap kata di situ, kita tidak menemukan fi'il amr. Ya, kita menemukannya itu cuma jumlah khobariyah saja. Ar-rijalu mubtada, qawwamuna khobar gitu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di situ dikasih alasan kenapa kok laki-laki itu jadi pemimpin bagi istrinya.
Ya, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu alasannya, yaitu karena Allah melebihkan satu dengan yang lainnya dan karena yang suami itu kan memberi nafkah kepada istrinya. Nah, kata-kata ar-rijalu qawwamuna ini kalau secara struktur ilmu nahwu ini bukan jumlah fi'liyah, ya. Tidak ada perbuatan yang sifatnya diperintah atau larangan. Ini jumlahnya khabariyah. Laki-laki itu atau suami itu adalah pemimpin bagi istrinya. Nah, ini kalau kita mau ambil katakanlah kesimpulannya, maka wahai laki-laki, jadilah kamu pemimpin bagi istrimu. Nah, begitu kira-kira. Cuman ayatnya enggak kun, gitu ya. Kun rajulan gitu misalnya. Bukan kun qawaman ya. Wahai laki-laki, ayyuhar rijal kun qawaman. Jadilah kamu qawam, kamu pemimpin gitu ya. Itu enggak begitu. Tapi Allah malah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, ini kalau menurut Ar-Razi tidak ada kalimat perintah, tapi malah cuman disebutkan menjadi kalimat yang khabariyah justru untuk lil mubalaghati fil ijab, untuk menekankan bahwa itu sangat-sangat wajib gitu. Jadi wahai laki-laki, wahai suami, jadilah kamu pemimpin istrimu. Kenapa? Karena laki-laki itu memang pemimpin. Nah, begitu. Ya, jadi sebenarnya ini adalah penegasan gitu ya, ketika Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, itu sebenarnya kalau dalam kurungnya, dalam tanda petik kalau mau diperbuat pernyataannya, wahai suami jadilah kamu pemimpin buat istrimu. Kenapa? Karena suami itu adalah pemimpin bagi istrinya. Nah, gitu. Maka di situ ada sesuatu yang tersirat. Tersiratnya adalah perintah menjadi pemimpin bagi istrinya. Walaupun Allah nggak menyebutkan dengan kalimat perintah, jadilah kamu pemimpin, tidak ngomong begitu. Tapi Allah malah menyebutkan, ya suami itu adalah pemimpin bagi istrinya. Okay. Nah, begitu kira-kira begitu ya. Nah, ini yang dipahami seperti itu tuh bukan masyarakat awam sih memang, ya kan? Kalau masyarakat awam yang nggak ngerti bahasa Arab dan nggak ngerti logika, mantek gitu ya, balaghah, bade, bayan begitu, emang nggak nyambung sampai ke sana. Ya, kenapa? Ya karena dia hanya melihat harfiahnya saja. Kan saya nggak harus jadi pemimpin buat istri saya. Mana ayat yang memerintahkan? Nggak ada kan ayat yang memerintahkan. Itu An-Nisa 34. Loh, itu kan bukan perintah. Itu kan cuma pernyataan saja. Laki-laki itu pemimpin bagi istrinya. Gitu doang kan? Tapi kan Allah nggak nyuruh di situ. Nah, walaupun demikian, walaupun Allah nggak nyuruh dengan lafaz yang eksplisit, tapi dia tersirat di balik kata-kata laki-laki itu atau suami itu adalah pemimpin bagi istrinya. Begitu juga ayat berikutnya tuh, Ali Imran 97 bunyinya, wa man dakhalahu kana aminan. Ya, ini orang kan, yang memasukinya, memasuki Baitullah itu menjadi amanlah dia. Masih ingat nggak nih Ustadz Wildan, sebelum atau sesudahnya itu gimana lengkapnya bunyi ayatnya? Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, begitu kan? Nah, diambil dicuplik nih hanya bagian ini karena memang ini menjadi syahidnya. Wa man dakhalahu kana amina. Orang yang memasuki Baitullah itu maksudnya kota Mekah gitu ya. Menjadi amanlah dia. Nah, itu kan jumlah khabariyah saja. Tapi yang tersirat di situ, maka kalau kamu masuk ke Baitullah itu kamu harus berlaku aman, gitu. Harus menjaga keamanan, tidak boleh membunuh nyawa, tidak boleh fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji, gitu ya. Nah, itu jadi Allah menyebutkan bahwa yang masuk itu yang aman loh, gitu. Oh, berarti kita harus melakukan perbuatan yang aman ya, yang tidak bermusuhan, tidak berselisih, tidak berbunuh-bunuhan dan seterusnya. Begitu. Jadi walaupun Allah tidak mengatakan berlaku amanlah gitu ya, tapi sebenarnya makna lafaz ini adalah perintah gitu. Makna lafaz ini adalah perintah. Termasuk juga ayat berikutnya ini di surat Al-Baqarah 114. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin.
mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kalau dibuat kesimpulan hukumnya, kalau kamu masuk ke dalam masjid Allah, maka kamu masuklah dengan rasa takut kepada Allah. Jangan sombong, jangan congkak, jangan merasa besar, jangan takabur dan seterusnya begitu kan. Jadi kalau mau masuk ke dalamnya, maka kamu harus datang dengan perasaan muraqabah, takut kepada Allah, diawasi dan seterusnya. Jadi kira-kira begini Ustadz Wildan. Kalau ada orang lagi ujian, ya, itu kan ada tulisan gitu, harap tenang, lagi ada ujian. Nah itu bisa juga harap tenangnya nggak usah ditulis, ada ujian. Nah gitu kan. Terus kenapa kalau ada ujian? Ya lo tahu diri kalau ada ujian tuh jangan berisik kan begitu ya. Tapi bilang ada ujian. Nah begitu. Nah, atau misalnya kalau dalam studio itu suka ada tulisan kalau kita lagi live gini kan ada on air. Nah, begitu. Nah, itu maksudnya apa on air? Iya, jangan berisik nanti suaranya bocor begitu kan. Nah, ya tentu orang yang yang awam itu nggak ngerti. Ada ujian, dia malah baca ada ujian gitu kan. Wow, ditampol itu sama satpam gitu kan. Lagi ada tulisan on air gitu kan, on air apa sih? Wah gitu kan ya, orang kampung masuk studio gitu kan. Nah begitu juga di Quran tuh cuman nggak disebutkan itu larangan atau perintah, tapi dengan pengumuman aja begitu, ya kan. Dengan demikian orang dianggap sudah paham seharusnya, tapi kan nggak mungkin ya, orang nggak ngerti bahasa Arab dan nggak mengerti rasa bahasa. Rasa bahasanya itu yang bermain di situ sebenarnya. Maka perlu kita belajar balaghah, perlu kita belajar mantiq gitu kan. Kita harus belajar itu semua. Bagaimana orang Arab ketika berbicara itu apa yang dilafazkan itu ya dengan yang dirasakan itu kadang-kadang nggak selalu sama gitu ya. Nggak bisa diterjemahkan secara harfiah kata per kata gitu ya. Ya samalah orang Jawa gitu. Kalau ngomong tuh kan bahasanya agak-agak perlambang gitu sebenarnya kan. Ya misalnya kalau udah pengen pamit, udah bertamu nih, udah ngobrol panjang lebar, pengen pamit, ngomong-ngomong udah malam juga ya. Nah itu berarti sudah maksudnya adalah dia pengen segera pulang. Nah, walaupun dia nggak bilang saya mau pulang, nggak harus begitu. Ya kalau yang ngomongnya begitu tuh anak kecil gitu. Aku mau pulang, nah, kan begitu ya kan. Tapi kalau orang tua ngomongnya nggak, aku mau pulang, kayak anak kecil aja teriak-teriak mau pulang, ya akan bicaranya lebih dewasa gitu kan. Ya berhubung udah agak malam juga, mungkin Ustadz lagi banyak urusan, ya kan begitu ya, basa-basi gitu. Nah, tetapi yang lawan bicara kan jadi paham, oh maksudnya dia sudah ingin segera pulang gitu kan. Terus dijawab, mau kemana? Orang masih siang kok gitu. Padahal jam 10 loh itu. Jam 10 tuh kok dibilang siang. Nah, itu kan bahasa perlambang lagi kan. Wow, jam 10 gitu. Iya, datangnya juga udah gini hari. Nah, ya, jadi itu bahasa-bahasa yang hanya pemilik bahasa itu saja yang bisa memahaminya. Di dalam Al-Qur'an tuh kayak gitu. Jadi walaupun itu cuma kalimat berita, tapi di situ ada mengandung perintah gitu ya. Apalagi tulisannya? Di surat Al-Baqarah 223. Nah, kita baca dulu satu ayat ini sebelum saya tanya lebih detailnya lagi, Ustaz. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Oke, ini kalau dari segi kalimatnya bukan merupakan kalimat fi'il amr, kalimat perintah, Ustaz. Yurdi'na auladahunna itu kalau fi'il mudhari' begitu ya. Tetapi kalau di terjemahnya itu sudah hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ini gimana ceritanya ini, Ustaz? Ya kan ini terjemah di Kementerian Agama kan terjemahnya tidak harfiah, terjemahnya sudah tafsiriyah, sudah dibantulah gitu ya. Mungkin saya nggak tahu ini saya pakai versi terjemahan tahun berapa. Beberapa versi itu sudah kalau memang sebenarnya tidak ada kata itu dalam bahasa Arabnya, tapi kok di bahasa Indonesia muncul itu dikasih tanda kurung ya. Para ibu dalam kurung hendaklah ya tutup kurung menyusukan anaknya, karena aslinya itu di dalam teks Arabnya tidak ada kata hendaklah gitu kan.
Tidak ada yajibu 'alal walidati ayyurdi'na auladahunna, tidak begitu kalimatnya. Cuma menyebutkan al walidat, ya wal walidat, para ibu yang melahirkan anaknya itu menyusui anak-anak mereka, gitu doang. Para ibu menyusui anak-anak mereka, ya. Tapi kemudian dari lafaz kalimat berita itu yang bisa kita pahami adalah, oh ternyata Allah memerintahkan kepada para ibu itu untuk menyusui anak-anak mereka. Tinggal itu, jadi ada perintah di situ. Tinggal nanti perintahnya apa, mau jadi wajib, apa mau jadi sunnah, atau mau jadi apa. Tapi yang jelas itu jadi perintah dulu, gitu kan. Bahkan disebutkan haulaini kamilaini. Itu kalau ada tulisannya liman arada ayyutimmar radha'ah, gitu ya. Nah, disitulah kemudian nanti kita akan paham bahwa belajar memahami Al-Quran itu tidak cukup hanya pakai grammar. Ya, kalau secara grammar, secara ilmu nahwu, ilmu sorof, ya kita baru sampai kepada makna harfiah. Nah, ilmu bahasa Arab itu bukan hanya nahwu dan sorof, tapi nanti ada balaghah, ada bayan, ada badi, gitu ya. Yang mana nanti itu akan bisa menjelaskan, ada mantiq, ada ilmu mantiq. Jadi ilmu logika, gitu ya. Kalau ngomongnya begini maksudnya begitu, kalau ngomongnya begitu maksudnya begini. Nah, itu ada ilmu logika yang logika bahasa ya, yang yang juga harus dipelajari. Nah, para mufassirun itu menguasai semua skill dalam ilmu bahasa itu, begitu. Nah, itu justru menjadi pertanyaan bagi saya, Ustaz. Ya. Kita tahu misalnya dari ayat ini Al-Baqarah 223 bahwa perintah, ini ujung hukumnya adalah perintah kepada para ibu itu untuk menyusui anak-anaknya, begitu. Ya. Tetapi kalimatnya itu sebenarnya bukan merupakan kalimat perintah. Nah, pertanyaannya, nah kan kita tahunya itu dari tafsirnya. Betul. Para ulama itu ketika membaca satu kalimat ini, kira-kira sudah bisa terbayang nggak, Ustaz, di benak beliau-beliau itu rahimahullah itu bahwa ini tuh kalimat perintah dari siak kalimatnya, begitu. Ya. Karena itu tadi penguasaan terhadap ilmu balaghah, begitu. Betul. Misalnya. Iya, kalimatnya sih secara struktur ilmu nahwu bukan kalimat perintah. Tapi secara ma'ani itu maknanya mengandung perintah. Oke. Ya, maknanya mengandung perintah. Jadi begini nih contoh nih, si ibu sama anak perawan di depan halaman rumah, ya kan? Si ibu melihat langit agak mendung, dikit lagi hujan. Dia bisa aja bilang begini, Nduk, itu pemeannya diangkati, gitu. Apa pemean itu apa sih bahasa Indonesianya? Jemuran. Jemurannya diangkatin. Kenapa? Dikit lagi hujan kayaknya. Itu dengan kalimat perintah berarti kan? Tapi bisa juga tidak harus pakai kalimat perintah. Mendung nih, gitu kan? Oh iya, langsung diangkatin. Itu kalau anak perawannya itu anak perawan yang ngerti, gitu ya. Walaupun nggak disuruh, tapi cuman dibilang aja, mendung nih, gitu kan? Gitu juga anak laki-laki lagi duduk di depan rumah, mobilnya diparkir di halaman rumah. Bapaknya cuman bilang begini, kotor juga nih mobil ya, gitu. Ya pak, langsung dia cuci, gitu loh, ya kan? Nah, jadi nggak mengatakan bahwa itu perintah, tapi paham, nah begitu. Maksudnya ke sono, begitu kan? Nah itu bapak sama anak, ibu sama anak itu paham maksudnya apa, begitu kan? Nah, jadi, tapi kalau orang yang bukan keluarganya, orang lain dan sebagainya, misalnya, atau anaknya tambeng, tahu tambeng nggak? Apa itu, Ustaz? Ya bandel gitu ya, ditanya. Bapaknya bilang, mobil kotor juga ya. Emang kotor banget tuh. Woi, maksudnya lu cuci, gitu kan? Atau ibunya bilang, waduh, mendung, gitu kan? Emang mendung, terus kenapa? Ya jemuran diangkatin dong. Nah, itu kan jadi ada semacam jumlah khobariyah, tapi difahami sebagai perintah, begitu loh. Sederhananya begitu. Nah, para ulama, ya kan mereka juga ngerti bahasa Arab, nggak cuma sekedar grammar, ya kan? Tapi juga ngerti tadi ma'ani, gitu kan? Apa sih makna yang tersirat di balik kalimat yang tersurat? Nah, itu yang harus dipahami itu di situ. Ya, namanya juga mufasir ya harus ngerti. Kalau mufasir nggak bisa bahasa Arab, nah ini dia jadi pertanyaan. Lu kagak bisa bahasa Arab, tiba-tiba jadi mufasir, gitu kan? Dia nggak ngerti. Secara ilmu nahwu aja dia nggak tahu.
Kalau saya tanya Ustaz Udan pasti tahu ya, wal walidatu yurdi'na. Itu walidatu di situ strukturnya dia jabatannya sebagai apa? Mubtada Ustaz. Nah iya, terus khobarnya mana? Yurdi'na. Yurdi'na gitu kan. Kita tahu kan mubtada khobar. Nah gitu. Tapi kalau berhenti sampai mubtada khobar doang, terus kesimpulannya ini jadi perintah apa enggak? Ya enggak tahu, pokoknya itu jumlah khobariyah, ada mubtadanya, ada khobarnya, udah selesai gitu kan. Nah, nanti dalam ilmu bayan, ilmu ma'ani dan sebagainya, terus apa yang bisa kita ambil dari kata-kata itu? Nah, begitu. Baik Ustaz. Ini masih banyak sekali contoh-contoh, kita lanjutkan beberapa lagi begitu. Di surat Al-Maidah 106, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu hinal wasiyah. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat. Ya itu kan sebenarnya ya berwasiatlah begitu kan, lakukanlah ini kan itu, walaupun nggak disebutkan kata-katanya gitu ya. Begitulah, atau ayat yang kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al wasiyah begitu ya. Wasiat itu tidak bukan berwasiatlah kamu, enggak. Ya, tapi dia melakukan wasiat, dia berwasiat gitu kan. Nah, itu ternyata ya kayak gitu. Misalnya begini, biasanya sih kalau orang udah hampir ajal, dia biasanya sih bikin surat wasiat gitu kan. Oh gitu, kalau gitu saya bikin surat wasiat jadi tidak harus udah mau mati kamu ya, bikin dong surat wasiat, nggak harus begitu kan. Di mana-mana orang kalau yang namanya menjelang ajal dia punya harta banyak, dia bikin wasiat. Nah, itu kan kalimat berita, bukan kalimat perintah, ya kan? Tapi yang memahami itu kemudian, oh gitu ya, jadi harus bikin wasiat nih. Iya sih, bikinlah wasiat gitu. Cuman lebih halus gitu kan, lebih tidak terasa jadi kayak perintah atau gimana. Atau kalau kata Ar-Razi malah al-mubalaghah lil wujub, malah begitu, malah iya memang harus begitu, wajib itu. Kira-kira seperti itu. Baik. Ini ada contoh yang lebih eksplisit lagi begitu di Quran surat Yusuf ayat 47. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Nabi Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Ini menarik bagi saya, karena kalimat beliau itu tazra'una sab'a sinin. Itu kalian bercocok tanam selama 7 tahun seperti biasanya begitu ya. Nah, tetapi ini dipahami bahwa itu adalah sebuah kalimat perintah. Jadi kira-kira tazra'unnya itu jadi izra'u begitu misalnya. Kamu bercocok tanam tetapi izra'u ya bercocok tanamlah begitu. Selama 7 tahun sebagaimana biasanya, karena ini ketika menghadapi paceklik itu kisahnya Nabi Yusuf sudah kita hafal dan ketahui semuanya begitu. Masih banyak ini Ustaz contoh-contohnya. Misalnya di ayat yang di contoh terakhir Quran surat As-Saff ayat 11, atau yang itu aja, wassama rafa'ah wa wada'al mizan. Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan. Ya, itu nanti kalimat perintahnya baru ada sesudahnya. Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa wada'al wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Kan begitu ya. Tapi kalau di ayat sebelumnya Ar-Rahman ayat 7-nya was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Sampai di situ kalau orang yang paham, oh berarti Allah telah meletakkan neraca keadilan. Terus gimana dong? Nah, di situ nanti Allah memang kemudian menegaskan dengan kata-kata yang lebih eksplisit. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, gitu ya. Nah, itu jadi contoh kalimat berita yang kemudian difahami dengan perintah atau larangan, dan kemudian kebetulan kalau dalam surat Ar-Rahman itu kesimpulannya disebutkan juga di ayat berikutnya. Nah, ini lebih mudah untuk bisa difahami gitu ya. Atau yang tanya surat As-Saff, ya tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini kan ceritanya apa?
surat As-Saff itu kan lagi bicara maukah kamu aku tunjukkan sebuah perniagaan, perdagangan gitu ya, yang bagaimana? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin. Nah, yang bisa menyelamatkan kamu dari azab yang pedih gitu ya. Nah, itu seperti lagi ditawarkan, mau nggak saya tawarkan perdagangan yang menguntungkan, yaitu kamu dapat untungnya apa? Oh, diselamatkan dari api neraka bla bla bla, yaitu kamu dengan beriman pada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya dengan harta dan jiwamu. Nah, ini sebenarnya secara eksplisit ya, berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu pada Rasul, berjihadlah kamu dengan harta dan nyawa, begitu ya. Nah, cuman bahasanya disampaikan dengan bahasa yang berbeda, bahasa penawaran. Padahal sebenarnya kita bukan ditawarkan, diperintahkan, ya. Tapi di Allah dengan gaya bahasa yang khas gitu ya, itu seperti sedang menawarkan, padahal sebenarnya sedang memerintahkan. Baik. Ya kayak begini Ustaz Wildan. Ini waktunya sudah mau habis nih. Enaknya gimana ya? Kita akhiri sampai di sini apa kita teruskan? Nah, Ustaz Wildan karena udah tiap hari ketemu saya, udah paham maksudnya. Maksudnya kita akhiri sampai di sini, begitu kan? Saya tidak bilang, sudah akhiri saja sampai di sini. Nah, itu kan bahasanya agak straight forward gitu ya, agak to the point gitu kan. Nah, kalau bahasa yang enaknya adalah seolah-olah ditawarkan. Gimana? Kita sampai di sini aja apa kita teruskan? Oh, kita sampai di sini aja. Oh iya, sebenarnya sih maunya emang ke sana gitu kan. Ya begitulah, orang dewasa kalau ngomong tuh kayak bercabang dan anak kecil nggak paham. Ya, anak kecil nggak paham. Nah, orang yang anak kecil di hadapan Quran tuh nggak paham. Banyak kalimat-kalimat di Quran tuh yang lewat begitu aja dan dia nggak paham maksudnya apa. Nah, sementara kalau orang dewasa yang sudah menguasai bahasa itu ya, itu langsung nyambung gitu, maksudnya arahnya kemana tuh kalau ngomong tuh nggak hanya apa yang sedang dijadikan objek pembicaraan, tapi dia akan ada pantulan-pantulan dari mana-mana. Baik. Itu poin yang kelima tentang jumlah khobariyah yang jadi perintah. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya di poin F, jumlah khobariyah jadi larangan. Kebalikannya sekarang. Selain bisa menjadi perintah, jumlah khobariyah juga bisa menjadi larangan. Di antara ayat-ayatnya yaitu misalnya Quran surat Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Ayat ini berformat berita atau khabariyah, bahwa tidak ada orang yang menyentuh mushaf kecuali mereka yang suci dari hadis. Namun pada hakikatnya ayat ini merupakan larangan bagi mereka yang berhadas untuk tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Jadi di situ ada huruf lam, ya, la, begitu ya. Yamassu itu bukan fi'il nahi. Yamassu itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu tidak ada kaitannya dengan perintah atau larangan. Fi'il mudhari' itu menyebutkan sesuatu yang berkelanjutan, rutin, atau terjadi di masa sekarang, atau akan terjadi di masa yang akan datang. Ada 3 itu, ya. Kalau pakai menggunakan fi'il mudhari', la yamassuhu, artinya bukan janganlah menyentuhnya. Kalau janganlah menyentuhnya gimana bunyinya kira-kira Ustaz? Kalau pakai fi'il nahi, la tamassu. Ya, la tamassuhu, ya kan? La tamassu, janganlah kamu menyentuh. Tapi di sini bukan la tamassu, la yamassu, artinya orang itu, huwa, dia, satu orang laki-laki tidak menyentuhnya, gitu kan? Nah, illal mutahharun, kecuali yang mutahhar. Mutahhar itu yang sudah disucikan, dalam arti dia sudah mengangkat hadasnya, ya, dari berhadas kecil atau juga dari berhadas besar. Nah, ayat ini oleh para ulama, khususnya kita di dalam mazhab Syafi'i, dijadikan dalil haram atau tidak boleh kita menyentuh mushaf, ya. Dhamir hu di situ kembalinya kepada mushaf, gitu ya. Maka tidaklah ada yang menyentuhnya kecuali mereka yang sudah berwudu atau sudah mandi janabah. Itu kalimatnya begitu, bukan kalimat larangan. Tapi makna yang ada di balik itu adalah janganlah menyentuh mushaf, ya, kecuali yang sudah wudu atau sudah mandi janabah, begitu ya. Memang nanti dalam pandangan mazhab yang lain, seperti katakanlah, saya lupa, kalau nggak salah sih Hanafi ya, yang mengatakan boleh, atau bukan Hanafi, bukan. Kayaknya ini jumhur ulama sepakat ya.
jumhur ulama. 4 mazhab itu sepakat tidak boleh menyentuh mushaf. Walaupun nanti ada kalangan, nah kalau nggak salah itu, nanti coba dicek lagi Ustaz Wildan ya, kayaknya Zahiri, kayaknya gitu ya, saya lupa, nanti saya harus cek dulu. Mazhab Zahiri yang membolehkan kita pegang mushaf tanpa berwudu, karena dia menafsirkan la yamassuhu ilal mutahharun, itu cerita yang lain, yaitu dhamir hu di situ kembalinya kepada Al-Qur'an yang ada di Lauhil Mahfuz, dan al-mutahharun ditafsirkan menjadi para malaikat. Tidak ada yang bisa menyentuh Quran yang di Lauhil Mahfuz kecuali para malaikat, gitu ya. Agak jauh juga sih penafsirannya itu. Nah, kalau kebanyakan ulama itu hampir semuanya sepakat sih. 4 mazhab itu sepakat untuk tidak boleh menyentuh Quran. Ini menyentuh saja, itu tidak boleh kecuali orang yang sudah dalam keadaan berwudu, dalam arti sudah tidak berhadas lagi. Mutahhar itu maksudnya adalah bukan orang yang dalam keadaan berhadas kecil ataupun berhadas besar. Tapi banyak orang kita zaman sekarang pegang mushaf nggak pakai wudu, ya kan? Saya juga nggak tahu siapa yang ngajarin itu, ya. Karena kalau kita coba perhatikan di dalam perbandingan mazhab itu hampir semuanya, ya, hampir semuanya mengatakan wajib berwudu. Tidak boleh pegang Quran kalau tidak berwudu, gitu. Walaupun nanti ada khilafiyahnya adalah begini, kalau pakai alas gimana? Pakai sapu tangan, pakai tisu, pakai lidi untuk membuka halaman-halamannya. Nah, itu yang mereka khilafiyah di situ. Tapi intinya adalah tidak boleh memegang mushaf kalau tidak berwudu, gitu ya. Nah, saya pernah menyaksikan sebuah peristiwa aneh, bukan aneh sih, dalam pandangan saya agak unik aja. Saya pernah memfotokopi Al-Quran. Untuk kebutuhan saya besok mau ujian hafalan setoran, daripada saya pegang mushaf tebel banget gitu ya, saya fotokopi aja halaman itu. Jadi kan cuma selembar itu kan. Nah, selembar itu jadi saya fotokopi. Saya datang ke tempat fotokopi. Kebetulan yang melayani saya, mbak-mbaknya itu dia nggak pakai jilbab sih. Ya dia polos aja begitu, nggak pakai jilbab lah pokoknya, nggak menutup aurat. Tapi begitu dia bilang, Pak, yang mau difotokopi apa? Ini, wah sebentar Pak, sebentar apa? Saya wudhu dulu. Dia ke belakang, cek, terus dia wudhu. Terus dia bilang, halaman berapa Pak? Itu halaman sekian gitu. Dia wudhu dulu gitu loh. Padahal dia nggak pakai jilbab. Nah ini kan menurut saya unik gitu ya. Dia nggak pakai jilbab. Wallahu alam apakah dia mengatakan jilbab itu tidak wajib atau gimana, atau mungkin nggak tahu atau gimana. Wallahu alam itu urusan dia. Kan saya nggak bisa bilang, kalau Mbak nggak pakai jilbab, saya nggak mau fotokopi di sini, kan nggak bisa bilang begitu ya, Mbak tolong fotokopi gitu kan. Tapi langkahnya dia ke toilet untuk wudhu dan kembali dengan wajah yang basah kena air wudhu itu, saya lihat unik juga ya gitu. Dia sangat tahu hal-hal seperti itu gitu kan. Sementara di tempat lain gitu, banyak orang yang udah jilbabnya rapet, bercadar gitu ya, itu pegang Quran dicemak-cemak aja kayak gitu, nggak berpikir bahwa ini adalah benda suci yang tidak boleh disentuh kecuali dia dalam keadaan sudah berwudu. Nah ini kan jadi agak jomplang gitu di situ kan ya. Padahal ayatnya jelas tuh, la yamassuhu ilal mutahharun, disepakati oleh 4 mazhab, itu kaitannya dengan tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan sudah berwudu. Baik. Kita lanjut ke ayat berikutnya di Quran surat Al-A'raf 55. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bagian akhir dari ayat ini hanya bersifat khabariyah atau informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Namun pada hakikatnya sebenarnya ayat itu justru merupakan larangan untuk tidak menjadi orang yang melampaui batas atau ekstremis begitu saja. Sesungguhnya Allah itu tidak suka orang yang melampaui batas. Maka lu jangan melampaui batas dong. Nah, gitu kan. Ada makanya di situ. Makanya nggak usah disebutkan karena ini nilai sastranya tinggi. Jadi kalau ada orang lagi melampaui batas, itu cuma dibilang begini, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, gitu kan. Terus kenapa? Ya lu jangan biar kamu masuk orang yang dicintai oleh Allah. Itu kalau kayak gitu tuh nggak disukai sama Allah, gitu kan. Nah, itu kata-kata la yuhibbu tuh tersebar tuh di Al-Quran. Wallahu la yuhibbul zalimin.
Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Banyak. La yuhibbu itu banyak. Nah, kata-kata la yuhibbu itu berarti larangan itu sebenarnya. Ya, walaupun lafaznya cuman Allah tidak mencintai orang yang apa. Oh, kesimpulannya berarti kita nggak boleh kayak gitu. Karena kalau kita kayak gitu, jadi kita nggak dicintai sama Allah. Logika itu kan, mantik itu luar biasa di situ. Baik. Hal yang sama juga berlaku ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya, wallahu la yuhibbul zalimin. Gitu. Kemudian innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Ustaz. Itu jumlah khabariyah yang bernilai larangan. Kita sudah bahas jumlah khabariyah bernilai perintah, jumlah khabariyah bernilai larangan. Kita masuk ke pembahasan terakhir ini, Zat. Perintah hanya menjadi berita saja. Ini menjadi antitesis dari kajian kita hari ini. Tadi berita jadi perintah ya, jadi larangan. Sekarang lah ini ada perintah kok nggak jadi cuma jadi berita aja, tidak menjadi kewajiban, tidak jadi apa. Bagaimana? Ayo kita baca. Sebagai pelengkap di masalah ini, ternyata di dalam Al-Quran kita juga menemukan hal-hal yang merupakan kebalikan dari yang di atas sudah dijelaskan. Yaitu ada ayat-ayat yang secara zahirnya merupakan perintah, padahal sesungguhnya yang dimaksud hanya sekedar kabar atau berita saja. Ya, tidak ada kaitannya dengan keharusan untuk mengerjakannya, apalagi dengan dosa bila tidak dilaksanakan. Beberapa di antaranya bisa dijadikan contoh, itu misalnya di Quran surat At-Taubah ayat 53. Kul anfiku tau'an au karhan la yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin. Katakanlah, nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-sekali tidak akan diterima dari kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Ini Quran surat Taubah 53. Kalau secara zahirnya lafaz nafkahkanlah itu merupakan perintah, anfiku gitu. Apalagi bentuknya merupakan fi'il amr. Namun ternyata maksud ayat ini tidak memerintahkan kita untuk menafkahkan sesuatu berupa harta. Maksudnya justru merupakan kalimat berita bahwa kamu nafkahkan atau tidak kamu nafkahkan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebabkan karena kefasikan yang ada pada dirimu. Ya, jadi kan kalau bahasa Indonesianya bikin begini. Kamu tuh orang fasik ya. Kamu nafkahkan harta atau kamu nggak nafkahkan, pokoknya Allah udah nggak terima deh, gitu kan? Nah, itu kalau pakai bahasa Indonesia. Tapi di sini Allah menggunakan sigat amr. Kul anfiqu, ya, nafkahkanlah, tawaan dengan istilahnya dengan sukarela, au karhan atau dengan terpaksa, gitu ya. La yutaqabbala minkum, tidak akan diterima nafkahmu itu, infakmu itu nggak akan diterima, gitu kan? Nah, kalau pakai bahasa Indonesia kan tidak dengan kata perintah. Lo mau infak kek, lo enggak kek, pokoknya kagak diterima. Kenapa? Orang fasik kagak diterima, kan begitu kan? Nah, cuman dalam gaya bahasa Arab itu Allah malah tidak menggunakan kata berita, tapi menggunakan kata perintah. Walaupun kata perintah di sini sama sekali tidak ada makna sesuatu yang harus dikerjakan. Tapi ini cuman logika bahasa saja ya. Logika bahasanya cuman menjadi ya sederhana itu aja. Ente infakin, ente enggak, pokoknya enggak diterima karena ente orang fasik gitu ya. Nah, itu bahasanya begitu. Perintah tapi hanya jadi khabar saja, pernyataan saja. Baik. Contoh yang kedua di Quran surat Al-Ankabut ayat 12. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakadzibun. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu. Dan mereka sendiri sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar orang-orang yang pendusta. Ini yang ngomong orang kafir nih ya. Jadi di dalam ayat ini ada lafaz ittabi'u sabilana yang berarti ikuti jalan kami, ini kan perintah. Lafaz ini berupa fi'il amar dan seharusnya merupakan perintah. Namun maksud ini tidak memerintahkan untuk mengikuti jalannya.
Tapi justru ayat ini bercerita tentang rayuan atau janji orang kafir kepada orang Islam yang mereka padahal misalnya dusta ya, di mana mereka janji akan menanggung deh kesalahan-kesalahan kamu kalau kamu ikutin saya gitu. Nah ini apa ya istilahnya redaksinya gitu ya. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا, orang kafir berkata pada orang beriman, ittabi'u sabilana, ittabi'u sabilana, ikuti jalan kami. Wal nahmil khatayakum, maka kami akan nanggung dah semua dosa-dosa kamu. Gitu kan? Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'in, padahal mereka sendiri tidak mampu untuk menanggung dosa-dosa mereka sendiri gitu kan. Innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka itu orang yang mendusta saja sebenarnya. Nah, kata-kata ittabi'u sabilana itu kan fi'ilnya amr gitu ya. Nah, padahal nih kalau kita mau terjemahkan secara bahasa Indonesia yang lebih ngepas itu jangan diterjemahkan sebagai fi'il amr ya, menjadi sebuah janji atau syarat. Kalau kamu ikuti jalan kami, pokoknya kami janji deh semua salah kamu itu akan kami yang tanggung aja. Itu kan sebenarnya begitu kan, tapi penggunaannya menggunakan fi'il amr. Ikutilah jalan kami, kami akan tanggung dosa-dosa kalian. Nah, ini unik juga ya. Jadi begitulah apa namanya redaksi-redaksi yang digunakan, kadang-kadang menggunakan redaksi perintah padahal sebenarnya bukan perintah sebenarnya. Itu malah jadi syarat gitu loh. Jadi lau taba'u sabilana, gitu. Seandainya kalian ikuti jalan kami, lanahmil khotoyakum, pastilah kami akan menanggung dosa-dosa kalian. Tapi ternyata redaksinya enggak. Ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum. Ikutilah jalan kami akan tanggung dosa kalian. Gitu. Baik, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya. Ini ada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Ya. Ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Unik ya. Jadi Nabi Ibrahim itu berkata kepada Allah atau berdoa lah gitu ya. Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat. Berikanlah rizki pada penduduknya dari samarat, dari bukan buah-buahan sebenarnya ini, dari hasil tumbuhan. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yaitu mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir. Kalau secara sekilas ini adalah doa. Dan di dalam doa itu ada unsur ya fi'il amr kan. Ij'al itu kan fi'il amr, ya kan. Urzuq itu juga fi'il amr kepada Allah. Walaupun amrnya di sini kan amr itu punya apa format yang banyak sekali, termasuk doa di dalamnya itu adalah fi'il amr juga. Tapi sebenarnya ini bukan hanya sekedar doa, tapi inilah sebuah pernyataan. Sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa negeri ini adalah negeri yang aman. Dan penduduknya itu akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemakmuran. Ya, jadi ini sebenarnya pernyataan bahwa Ibrahim menyatakan bahwa negeri ini adalah negeri yang aman, ya. Negeri ini negeri yang aman dan penduduknya mendapatkan rezeki dari hasil samarat, ya, yaitu mereka yang penduduknya yang iman, tentu saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, gitu ya. Jadi Al-Alusi dalam tafsir itu menjelaskan bahwa perintah untuk memberikan rezeki di ayat ini hakikatnya bukan semata-mata doa dan permintaan mereka, melainkan juga merupakan penjelasan dan kabar tentang penduduk negeri itu. Kayak begini. Kalau kita menyebutkan orang yang sudah meninggal dunia, ya, kan kita mendoakan itu, misalnya Allahu yarham atau disebut juga almarhum, gitu kan. Nah kalau itu sih kalau kita bilang almarhum itu kan bukan doa ya, maksudnya bukan
bukan kalimat perintah, gitu kan. Eh, Kalimatnya adalah kalimat khabar, walaupun sebenarnya itu bermakna doa, ya kan? Karena bisa jadi orangnya nggak dalam keadaan dirahmati Allah, bisa jadi orangnya lagi disiksa, gitu kan. Tapi kita bilang Allahu yarham, gitu. Atau al-maghfur lah, ya, orang yang diampuni oleh Allah. Padahal itu kan berarti doa, ya, berarti doa. Ya Allah ampunilah dia, gitu kan. Al-maghfur lah, Allahu yarham, gitu ya. Itu adalah doa, gitu. Radhiyallahu an, kalau kita bicara tentang sahabat dan sebagainya. Yang dilakukan oleh Ibrahim di sini kebalikannya, gitu. Beliau menyebutkan sebagai doa, tapi sebenarnya itu merupakan pernyataan, gitu, pernyataan. Jadi antara doa dengan pernyataan, antara pernyataan dan doa itu kadang-kadang dibolak-balik begitu, ya, di isti'arah, gitu, dipinjem, gitu istilahnya, untuk menyatakan sesuatu dengan cara begitu. Baik Ustadz, itu tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Contoh berikutnya di Quran surat Maryam ayat 75. Kul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Katakanlah, barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya. Nah, terjemahan ini versi Kementerian Agama Republik Indonesia yang tentu saja sudah disesuaikan dengan tafsir. Sebenarnya dalam ayat ini ada kata fal yamdud, yang artinya panjangkanlah, gitu. Maksudnya panjangkan masa hidupnya dalam keadaan kufur. Iya. Fal yamdud itu fi'il amr, Ya. ya kan? Kalau diterjemahkan secara harfiah, orang yang hidupnya dalam kesesatan, ya, semoga Allah memanjangkan hidupnya dalam kesesatan itu, gitu ya. Tapi di dalam terjemahannya sudah, maka biarlah Tuhan yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya. Itu udah diterjemahkan secara lebih enak lagi. Padahal itu sebenarnya panjangkanlah, gitu ya. Panjangkanlah berarti ya, falyamdud ini fi'il amr, ya, falyamdud lahu, Ya. ar-rahmanu. Jadi yang di mukhatabnya siapa itu? Allah, ya, Ar-Rahman, ya. Falyamdud, ya. Ya Allah, panjangkanlah, gitu kan, ya. Wahai Allah yang Maha Rahman, panjangkanlah umurnya dia, gitu ya. Qul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Wah, ini luar biasa nih. Udah jadi orang dolal, udah jadi orang zolim, gitu ya. Semoga dipanjangkan umurnya. Ini ada dua kemungkinan nih. Ada kemungkinan biar dia mendapatkan kesempatan untuk bertobat, ya, atau bisa jadi yang kedua, biar lebih parah lagi nanti siksanya di neraka, ya. Falyamdud lahur rahmanu madda. Karena ada orang, saya pernah ngobrol sama seorang preman nih, preman pasar, tukang palak, ya, penjahat, tukang rampok, tukang macam-macam dah, keluar masuk penjara tuh udah kayak pesantren kilat buat dia itu, bolak-balik gitu. Jadi suatu hari nih si preman ini dapat berita duka bahwa saudaranya dia, abangnya, yang profesinya kebalikannya, abangnya itu kiai, itu meninggal, gitu. Terus si adek yang preman bilang, orang baik meninggal muda, gue yang begini kagak mati-mati juga, gitu ya. Ya, saya bilang boleh jadi ente itu dikasih waktu yang lama oleh Allah biar nanti bisa sempat tobat. Iya kali, iya, ya. Harusnya kan yang kayak gua gini nih mati duluan dah, gitu ya. Nanti yang orang alim tuh kayak abang saya itu harusnya dia umurnya panjang. Ini mah saya kagak mati-mati, gitu. Yang alim-alim pada mati. Ini preman hampir insaf nih. Preman hampir insaf. Ya saya bilang begini, Bang, boleh jadi Allah tuh pengen ente tuh nantinya insaf. Iya kali, ya. Ya udah, saya rencananya mau insaf dah, gitu. Ya kalau insaf mah gak usah pakai rencana, saya bilang insaf mah sekarang aja. Ya 2 tahun lagi dah katanya itu. Gue lagi asik nih, gitu. Ini preman Betawi emang kacau juga nih. Kalau ada ngelihat warteg itu buka siang hari di bulan Ramadan, digebrak-gebrak itu mejanya tukang warteg itu. Woi, pasang lo tabir lo. Oh, hormati dong orang puasa. Begitu dipasang, ya kopi 2. Ya dia kagak puasa.
Jadi ya kita doain, ya udah panjang umur deh lo. Kenapa? Kalau Allah panjangin umur ente, semoga maksudnya ente nanti ada kesempatan untuk bertobat gitu ya. Kalau kita doain cepat mati gitu, dia belum sempat tobat itu. Begitu kira-kira. Baik. Ini Al-Baghawi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membiarkannya dalam kesesatan dan mengulur usianya dalam kekafiran. Sebagaimana Ibnu Atiyah menyebutkan bahwa keberadaan huruf lamul amr ya di falyamdud itu tidak menjadikannya perintah melainkan menjadi sebuah khabar agar maknanya jauh lebih kuat. Ya. Oke. Kita beralih ke contoh berikutnya Ustaz. Di Quran surat Saba ayat 18, siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan rasa aman. Ya. Meski kita menemukan lafal perintah untuk berjalan di siang atau malam hari, namun maksud sebenarnya bukan perintah yang sesungguhnya. Maksudnya sebuah kabar bahwa kita bisa berjalan di siang atau malam hari itu dengan rasa aman. Ya. Ini juga menjadi contoh kalimat perintah yang hanya bernilai khobar saja gitu, atau berita saja. Sebagaimana juga di Quran surat At-Taubah 82, falyadhaku qalilan walyabku katsiran jazaan bima kanu yaksibun. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak-banyak sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Ayat ini sekilas seperti perintah karena ada kata menangislah dan tertawalah. Namun merupakan berita tentang nanti di hari pembalasan bahwa yang tertawa hanya sedikit tapi yang menangis akan sangat banyak jumlahnya. Iya. Jadi itu perintah ya. Wal yadhaku falyadhaku qalila. Kesannya nih tertawalah tapi sedikit saja, ya kan? Wal yabku katsira, dan menangislah yang banyak. Jazaa'an bima kanu yaksibun. Padahal ini kan kaitannya dengan di akhirat nanti. Dan ternyata ini malah jumlah khobariyah, menunjukkan bahwa nanti di akhirat itu yang tertawa itu cuma sedikit jumlahnya dan yang menangis jumlahnya sangat banyak, karena banyak yang pada menyesal ya. Kenapa sih waktu di dunia saya nggak begini, nggak begitu, nah pada nangis lah di situ. Ya, hal yang kurang lebih sama juga pada ayat terkait perintah untuk masuk menjadi hamba Allah dan masuk ke dalam surganya di akhir surat Al-Fajr. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya. Maka masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, ini maksudnya bukan perintah, tapi ya menyatakan bahwa kamu itu termasuk hambaku dan kamu itu adanya di dalam surgaku. Cuman diungkapkan dengan kata-kata masuklah, gitu kan. Ya kalau masuklah emang benar sih gitu ya, tapi sebenarnya ini menunjukkan bahwa sebenarnya dia adalah hambaku dan sebenarnya dia sudah bagian dari anggota penghuni surgaku, begitu. Sudah habis Ustaz udah. Baik Ustadz, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 2 kali pertemuan tentang tema hukum dan perintah dalam Al-Quran ini. Ini betul-betul memberikan gambaran kepada kita lagi Ustadz, lagi-lagi Ustadz, bahwa ternyata memahami Al-Quran itu tidak semudah yang kita bayangkan. Betul. Artinya kita ini tidak cukup pintar ya, tapi harus pintar-pintar memahami Al-Quran. Kalimat perintah itu bisa jadi wajib, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah begitu, bahkan bisa menjadi haram. Betul. Termasuk juga kalimat perintah itu bisa bernilai khobar, atau juga kalimat khobar itu bisa bernilai perintah dan larangan. Ya Allah, ini bagaimana kita belajarnya ini. Dan sayangnya itu tidak termuat di dalam terjemah. Ya tidak masuk terjemah. Maka ya pada akhirnya nanti ada yang bisa kita baca dengan hanya terjemahan saja, tapi kalau udah bicara tentang hukum, maka ini harus ada perangkat hukumnya. Karena pada saat itu Al-Quran hanya menjadi sumber hukum. Nah, hukumnya sendiri kayak gimana itu harus ada para ahli hukum. Para ahli hukum yaitu para fuqaha, ya, yang para mujtahid yang bisa mengistimbat dari Al-Quran itu. Tapi kalau seperti kemarin saya masih ingat pertanyaan dari Bu Yuli, wah kalau gitu percuma dong kita baca terjemah Al-Quran. Ya enggak juga, kan ayat hukum hanya terbatas, hanya sebatas 200-an ya. Nah sumber Al-Quran menjadi sumber yang lain kalau bicara tentang sains gitu, bicara tentang kisah-kisah masa lalu ya kan, atau bicara tentang
ya yang sifatnya yang mudahlah dicerna begitu ya, tentang kejadian-kejadian yang setiap hari kita lakukan dan sebagainya, itu banyak di Al-Quran itu yang tidak butuh kajian dari sisi hukum secara jelimet gitu. Nah ini hanya yang hukum aja. Nah cuman kan masalahnya emang orang kebanyakan kalau bicara Quran kan bicara hukum. Ya hukumnya apa? Hukumnya di Quran begini, hukumnya di Quran begini. Nah, ketika bicara hukum itu harus hati-hati. Tapi kalau bicara yang lain karena nggak terkait dengan hukum ya nggak jadi masalah. Makanya kalau dalam ilmu hadis Ustaz Wildan, hadis dhaif itu masih boleh dipakai asalkan bukan dalam masalah hukum, ya kan? Tapi kalau dalam masalah hukum hadisnya harus sahih. Oke. Nah begitu. Begitu juga ayat Quran. Kalau bicara hukum, nah ini membacanya nggak boleh asal baca nih, nggak boleh asal siapa aja lihat terjemahan lalu bisa mengambil kesimpulan hukum, nggak bisa. Tapi kalau bicara cerita-cerita, bicara yang lain-lain itu agak-agak ringan gitu ya, apa namanya, konsekuensinya itu agak ringan, nggak terlalu jadi masalah. Tapi kalau udah bicara hukum, nah itu yang jadi berat gitu. Baik Ustaz, kita masuk ke sesi diskusi Ustaz. Ya. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan atau tambahan informasi barangkali bisa menuliskannya di Zoom grup chat kita atau bisa pakai fitur raise hand untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz Ahmad Syarot. Saya akan lihat di layar TV kita tentang pertanyaan dari Bapak Ibu yang masuk. Baik, dari Ibu Hanan Rahmi. Ya, kemarin Ustaz, juga bertanya beliau. Kata-kata muncul dalam ayat tentang puasa dan tentang hukum kisos. Kata-kata ba, mohon maaf, kata ba muncul dalam ayat tentang puasa dan tentang Kisos. hukum kisos. Ya. Apakah kedudukannya sama? Ya, maksudnya sama-sama wajib begitu? Ya, ya, kataba itu kan kalau secara harfiah itu artinya menulis, ya. Kataba itu menulis, tapi juga punya makna ditetapkan, ya. Maktub, nah, itu sesuatu yang ditulis, sesuatu yang sudah ditetapkan. Jadi kalau Allah menyebutkan kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikum asyam, atau juga kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyah. Nah, itu pasti dia merupakan ungkapan tentang sesuatu itu diwajibkan, ya. Kataba, kutiba, maktubun, dan sebagainya begitu ya. Nah, cuma nanti itu kan baru sampai pada ini adalah perintah, ini adalah sesuatu yang diperintahkan. Tapi nanti masih ada satu lagi masalahnya, perintah itu tidak automatically jadi wajib, gitu kan? Tapi nanti ada yang sunnah dan sebagainya. Nanti kalau kita mau lebih perdalam lagi, ketika jatuhnya wajib juga ada macam-macam, ya. Ada wajib yang sifatnya harus segera dikerjakan sekarang juga. Tapi ada juga wajib itu yang sifatnya litarahi, yang boleh ditunda, tidak harus sekarang juga. Contohnya haji. Haji Nabi SAW itu ayatnya turun tahun ke-4 Hijriah, tahun ke-6 Hijriah, tapi Nabi baru mengerjakannya tahun ke-10. Padahal kalau bicara syarat wajibnya haji, limanis istata'a ilaihi sabila, Nabi itu bukan cuma mampu, tapi Nabi sampai di Mekah, tapi tidak haji. Ya, tahun ke-6 itu turun ayatnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di tahun ke-6 itu Nabi berangkat ke Mekah. Cuma beliau tidak haji, beliau hanya umrah saja. Di tahun ke-6 beliau umrah, cuma nggak boleh masuk, jadi batal gitu ya. Tapi tahun besoknya boleh masuk dan beliau masuk ke Mekah, tapi tidak haji, hanya umrah. Tahun ke-7. Tahun ke-8 beliau balik lagi ke Mekah dan juga tidak haji lagi, hanya umrah saja karena waktu itu kan Fathu Mekah, ya kan? Tahun ke-8. Tahun ke-9 sama sekali Nabi tidak haji, atau memang tidak ke Mekah juga. Yang ke Mekah malah Abu Bakar. Kemudian baru tahun ke-10 Hijriah itu barulah Nabi melakukan haji untuk pertama kalinya. Sejak beliau diangkat jadi Nabi itu, beliau berangkat haji itu ya cuma tahun itu saja, dan itu juga haji yang terakhir. Nah, padahal sudah turun ayatnya sejak tahun ke-6, dan Nabi sudah mampu, tapi Nabi menundanya sampai tahun ke-10, 4 tahun ditunda-tunda. Kok boleh? Boleh. Kenapa? Karena ini adalah jenis ibadah atau kewajiban yang boleh ditunda. Al-wujubu lit-tarakhi. Walaupun nanti ada juga al-wujubu lil-fawri, ada kewajiban yang harus segera dikerjakan. Contoh sholat 5 waktu, Ustaz Wildan. Saya tanya, begitu zuhur
masuk zuhur kan ada tandanya tuh ya, kumandang azan. Saya tanya, kalau udah masuk waktu zuhur, kita nggak sholat zuhur tuh dosa nggak? Maksudnya tidak di awal waktu begitu Ustaz? Iya, kan ada kumandang azan, Oke. kan ada bunyi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tapi kita tetap ngobrol, kita tetap naik mobil jalan terus, kita tetap dengan pekerjaan kita nggak mendatangi azan. Saya tanya, dosa apa enggak? Enggak juga sih Ustaz. Kalau sebagian masyarakat itu bilang dosa. Kenapa? Karena azan itu panggilan. Kalau Anda tidak datang pada panggilan, oh berarti Anda melanggar panggilan itu, ya kan, dipanggil kok nggak datang, gitu kan, dosa, gitu. Nah tapi kita yang belajar ilmu fikih jawabnya enggak. Kenapa? Dosa kalau kita ada di masjid dan kita nggak sholat. Kita ada di masjid nih ngobrol, udah azan, udah qomat, kita nggak segera sholat, itu dosa. Kalau kita ada di masjid. Tapi kalau kita nggak ada di masjid, enggak, gitu. Kita boleh menunda sholat kita. Kenapa? Karena waktu zuhurnya lit tarahi, tidak harus saat ini juga. Yang lil fauri itu hanya yang lagi ada di masjid itu yang dosa. Makanya ini kaitannya dengan orang bikin walimahan di masjid, begitu azan dia nggak sholat, itu dosa, gitu, ya kan? Kecuali begini, sepakat sama muazzinnya, azan tapi nggak qomat. Tapi kalau ini lagi gamelan ya, Pak, suara musiknya kan tenglong tenglong tenglong, kan ini tradisi Jawa nih gitu kan. Di lantai bawah masjid, tengtong tengtong tengtong, tiba-tiba azan. Oke, kata MC-nya, kita dengarkan azan dulu, kita dengarkan azan. Udah kan? Begitu udah azan selesai kan mulai lagi tuh tengtang tengtong tengtang teng, terus terdengar suara qomat. Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadur Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu Pak, satu masjid sepesta itu nggak ada yang naik ke atas untuk sholat. Itu dosa semuanya. Kenapa? Karena dia di masjid, gitu loh. Nah, maka kalau kita datang ke pesta di masjid itu, kalau datang waktu sholat, kita harus segera sholat itu. Nah, tapi kalau kita di luar masjid, di rumah dan sebagainya, tidak ada kewajiban untuk harus datang ke masjid. Nah, itu jatuhnya adalah sunnah muakkadah gitu ya. Atau sebagian ulama kalau dalam mazhab Syafi'i itu sholat berjamaah di masjid itu jatuhnya adalah fardu kifayah gitu. Fardu kifayah, bukan fardu ain, enggak. Fardu ain itu kalau yang ada di masjid, tapi kalau yang di luar masjid di mana tuh itu tidak fardu ain gitu kan. Makanya kita lagi ngaji nih, masjid sebelah azan. Setelah itu kita terusin lagi aja, nggak masalah. Tapi kalau kita pengajiannya di masjid itu, nah itu dia jadi masalah kan. Udah azan, udah qomat, tapi kita nggak sholat, kita malah ngaji terus, itu dosa semua gitu ya. Nah itu kan ada yang namanya kewajiban litarahi, kewajiban yang bisa ditunda gitu kan. Ada yang harus segera, ada yang bisa ditunda. Nah begitu. Baik, itu terkait pertanyaan Ibu Hanan tentang kutiba gitu ya di puasa dan juga ayat kisos. Dari Ibu Yuli Ustadz, jadi jika orang baca Al-Quran dan baca ayat-ayat hukum, orang tersebut karena kedekatannya bisa mewajibkan dirinya pada ayat-ayat yang oleh ahli fikih hanya sunnah saja hukumnya. Oh, dia mewajibkan hanya untuk dirinya saja. Oke. Sedangkan untuk orang-orang awam, ayat-ayat hukum yang ada dalam Al-Quran perlu ahli fikih atau mazhab untuk memberikan hukum pada ayat tersebut. Mohon pencerahan. Oke, jadi begini. Ya, kalau dia mau melaksanakan dalam arti dia mewajibkan gitu kan, maksudnya gini kan. Ya, ini kan masalah hukum nih. Kalau hukum harus nanya pada ulama dulu dong, ini hukumnya wajib apa enggak. Tapi saya nggak nanya ulama deh, saya mau kerjain aja gitu. Nah, itu gimana kira-kira? Ada ayat hukum yang ada secara zahir itu ada perintah. Nah, kan tadi dikasih tahu, tanya dulu pada ulama, ini hukumnya wajib apa enggak dan sebagainya. Kalau buat ngomong kepada masyarakat. Tapi kalau buat saya sendiri, saya nggak usah tanya deh, saya langsung kerjain aja itu gimana? Gimana kira-kira satu itu? Ya, menurut saya nggak masalah juga, Ustaz. Toh kalaupun
hanya bernilai sunnah, ya kita kerjakan dapat pahala sunnah begitu. Kalau bermakna sunnah ya. Kalau bermakna Tapi sunnah. kalau yang sifatnya haram gimana? Ya insya Allah paham lah dari konteks ayatnya begitu. Iya, iya. Jadi karena ada perintah ya kita kerjain sih ya, kita kerjain. Tapi jangan lupa Bu Yuli, tetap harus bertanya, dikonfirmasi. Karena begini, sesuatu yang sudah rutin kita kerjakan, walaupun kita nggak tahu nih statusnya apa, itu lama-lama jadi wajib. Contoh nih, Lebaran kemarin Bu Yuli pasti nggak pulang kampung. Rasanya ada yang salah kan? Kenapa? Karena tiap tahun pulang, tiap tahun mudik gitu. Kalau saya tanya secara teoritis, apa hukumnya mudik menurut Quran dan Sunnah? Pasti Bu Yuli jawabnya, ya nggak wajib sih gitu loh. Tapi kalau nggak mudik orangnya nggak enak ya. Nah, kan kita jadi kayak semacam dalam tanda petik tuh mewajibkan diri sendiri. Nah, karena itu maka nanti begini ya, kalau mau dikerjakan secara pribadi sih kerjakan aja boleh. Tapi tetap kita harus mencari status kedudukan hukumnya juga. Karena kadang-kadang kita sering berdalil dengan amal kita. Gitu. Dalilnya apa kalau ini wajib? Ya dalilnya karena saya tiap hari ngerjain. Gitu. Sering terjadi begitu. Seorang ustadz itu dengan mudah mewajibkan orang tahajud. Gara-garanya apa tahu nggak? Gara-gara dia tiap malam tahajud. Maka dia bilang, ya walaupun nggak ngomong wajib, dia bilang, orang Islam kok nggak tahajud? Ya jangan ngaku Islam dah. Begitu dia ngomong. Kenapa dia bisa ngomong dengan semudah itu? Karena dia tiap malam tahajud. Jadi dia mengukur hukum itu dengan ukuran dirinya. Nah ini yang harus hati-hati. Janganlah menilai suatu hukum dengan ukuran saya gitu. Zaman dulu saya masih ingat ada seorang tokoh muslim di Indonesia, tokoh nasional, yang mengatakan menutup aurat itu tidak wajib. Kata dia. Ketika ditanya, Pak, dalilnya apa kok tidak wajib? Karena istri saya nggak pakai jilbab. Loh, kok dalilnya istri Anda gitu kan? Ya dia ingin mengatakan bahwa saya dan istri saya itu berkesimpulan bahwa pakai kerudung tuh nggak wajib, menutup aurat tuh nggak wajib. Nah, cuman kan ketika dia jawab dalilnya kayak gitu kan jadi bahan omongan akhirnya gitu. Masa dalilnya perbuatan istri Anda? Ntar kalau istri Anda serong gimana? Berarti serong itu boleh dong gitu ya. Selingkuh boleh dong. Kenapa? Karena istri saya selingkuh. Karena istri saya selingkuh maka selingkuh silahkan. Ya kan nggak bisa begitu. Maka yang perlu hati-hati nanti Bu Yuli itu begini. Kalau untuk sementara waktu ini ada perintah nih di Quran. Ah saya kerjain bagus ya silakan aja walaupun kita nggak tahu apakah itu wajib apa sunnah atau kalau saya bilang gimana kalau itu jadinya larangan. Nah kata Ustadz Wildan masa gitu aja nggak tahu sih ya oke lah anggaplah itu kita nggak tahu apakah wajib apa sunnah gitu kan lalu kita kerjain bagus kan. Nah tapi karena kita kerjanya rutin akhirnya kita berkesimpulan bahwa ini wajib. Kenapa? Wong saya aja ngerjain kok tiap hari kan begitu. Nah tanpa terasa ketika kita ngomong sama orang lain kita seolah-olah memberikan kesan bahwa itu juga wajib. Buktinya apa? Buktinya saya tiap hari ngerjain. Nah itu yang perlu nanti di matchingin lagi. Step selanjutnya begitu. Jadi kalau kita bingung antara ini apa wajib atau sunnah, kerjain aja dulu begitu. Ya, itu bagus. Iya, toh kalaupun ini wajib ya kita sudah melakukan kewajiban. Kalaupun sunnah ya kita dapat keutamaan dari melakukan sunnah begitu saja. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Konfirmasi lagi ke ahlinya, ini tuh sebenarnya hukumnya wajib atau sunnah, begitu saja. Ya, nanti kalau lebih detail lagi sebenarnya nggak bisa begitu juga kalau ngomongnya lebih detail. Misalnya dalam ibadah yang mahdhah kayak sholat, sholat itu harus pakai niat. Komponen niat itu harus menyebutkan ini wajib apa sunnah. Puasa, bedanya puasa wajib puasa sunnah itu apa? Di niatnya. Kalau tadi malam saya sudah meniatkan untuk puasa hari ini, untuk puasa qadha, kan wajib tuh ya, maka sah saya puasa qadha. Tapi kalau tadi malam saya tidak berniat sama sekali, nggak niat sama sekali, terus saya bangun nih, ya belum kena minuman, belum kena makanan sama sekali, saya mau puasa boleh nggak? Kalau puasanya qadha tidak boleh karena kalau puasanya sunnah hari Senin, hari Kamis boleh. Tapi kalau niatnya qadha boleh nggak? Nggak boleh kan? Kenapa? Karena puasa qadha adalah puasa wajib. Di mana syarat niatnya itu harus sejak dari malam. Harus tabiitun niyah. Niatnya harus dari sejak malam. Nah maka nanti kalau lebih detail lagi itu jadi nggak bisa. Kita harus tahu nih hukumnya sunnah apa wajib.
Dalam usolli itu disyaratkan kita harus tahu sholat ini wajib apa sholat sunnah. Makanya lafaz usolli itulah usolli fardhos subhi. 3 komponen niat itu harus ada di dalam hati kita. Maka itu yang harus diucapkan. Kalau salah rakaatin atau rakaat ini mustaqbil kiblati, adaan, imaman, makmuman itu nggak jadi masalah. Tapi 3 komponen itu, usolli saya sholat, fardhu ini statusnya ini sholatnya wajib apa sunnah, as-subhi sholat subuh gitu misalnya, usolli fardhu subuh itu harus lahir di dalam batin kita. Ustaz Wildan agak bingung dia karena sekolahnya di Muhammadiyah, dia nggak belajar. Tapi ketika di Lipia nyambung, ternyata komponen niat itu sampai ke status ibadah kita wajib apa enggak itu mempengaruhi sah apa tidak sahnya ibadah kita. Jadi kan mau nggak mau kan harus tahu nih ibadahnya wajib apa enggak. Di Al-Quran ada perintah, sholatlah kamu. Tar dulu, ini sholat wajib apa enggak? Pokoknya gue sholat aja deh. Orang awam boleh. Tapi kalau orang yang ngerti, ntar dulu. Ini sholatnya sholat fardu apa enggak? Karena kaitan ntar usolinya bagaimana? Nah, kan begitu. Usolinya gimana? Nah, saya tanya, mengqadha sholat itu hukumnya wajib apa sunnah? Mengqadha sholat? Iya. Wajib nih Ustaz? Tergantung. Ada mengqadha sholat fardu, ada mengqadha sholat sunnah. Kan sholat sunnah bisa diqadha kan? Okay. Iya. Sholat witir tadi malam nggak sempat, sekarang diqadha kan bisa, gitu kan? Oke, mengqadha itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tergantung. Kalau yang wajib berarti qadanya wajib. Terus usolinya gimana? Ya usolinya usolli fardal maghribi. Kemarin saya nggak sholat maghrib. Sekarang nih habis subuh saya baru bisa sholat. Ya udah usolli fardal maghribi. Gitu kan? Ada kata fardalnya di situ. Bukan usolli sunnatal maghribi. Karena saya tidak sholat sunnah, saya sholat fardu. Nah, mengqadha sholat fardu itu statusnya adalah sholat fardu. Maka usolinya harus berbunyi usolli fardha. Bukan usolli sunnah, gitu kan? Nah, orang yang nggak ngerti perbedaan antara sunnah dengan fardu, ketika dia ibadah, ya ibadah aja. Kalau ditanya, itu lu barusan ibadah tuh yang fardu apa yang sunnah? Nggak tahu, pokoknya saya ngerjain aja. Itulah masalahnya. Nah, karena fikih ibadah itu ada strukturnya. Yang fardu syaratnya begini, kalau yang sunnah syaratnya begitu. Nabi itu kalau sholat sunnah, di atas unta, nggak menghadap kiblat nggak masalah, hajar aja. Sholat witir di atas unta tuh nggak menghadap kiblat, nggak ruku, nggak sujud, nggak berdiri tegak itu nggak masalah, hajar terus. Kenapa? Karena sholat sunnah. Tapi kalau sholat maktubah, beliau turun dari unta dan menghadap kiblat dengan benar, berdiri ruku dan benar, gitu kan? Maka beda di situ sholat fardu dengan sholat sunnah. Oke, maka kita wajib mengetahui ibadah yang sedang kita kerjakan ini hukumnya fardu apa hukumnya sunnah. Tidak asal yang penting kerjain. Kalau bicara ibadah yang formal, yang ritual. Tapi memang ada nanti ibadah-ibadah yang sifatnya tidak ritual. Ya kayak kita bantu anak yatim gitu kan, fakir miskin, janda apa gitu-gitu kan sifatnya tidak ritual. Tapi kalau yang sifatnya ritual itu kita harus tahu nih fardu apa tidak gitu. Baik. Mudah-mudahan Ibu Yuli dapat pencerahan begitu ya. Selanjutnya Ustaz ya, kita bacakan dari Pak Dani. Ya. Pak Ustadz, ada berapa ayat Quran yang bermakna perintah dan larangan di surat mana saja? Banyak. Kalau perintah dan larangan, ntar dulu nih. Pertama yang ada perintah dan larangan itu kita mengenalinya dengan ada fi'il amr atau fi'il nahi, kan gitu ya. Kemudian juga dengan jumlah yang khabariyah tapi dia bermakna perintah atau larangan. Tapi ingat ya, baru sekedar statusnya perintah larangan. Nanti hukumnya masalah yang lain lagi, gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya berapa jumlahnya akan ada banyak. Cari aja fi'il amr di dalam surat yang gampang deh, surat Al-Fatihah. Ada nggak fi'il amr dalam surat Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nggak ada. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka ihdina. Ihdina itu fi'il amr, kan perintah. Nah, tapi dalam hal ini kita harus bedakan dulu, ini perintah dari Allah kepada kita atau perintah dari kita kepada Allah. Kalau yang di konteks ihdina siratal mustaqim, yang ngomong kita sebagai hamba, ngomongnya kepada Allah. Berarti yang diperintah itu Allah. Di situ artinya doa, berarti kan. Nah, itu perintah dari hamba kepada Tuhannya dalam konteks bukan memerintahkan nyuruh-nyuruh, tapi dalam konteks memohon atau meminta.
Nah, fi'il amr di dalam Al-Quran rata di semua surat, di semua ayat ada fi'il amr. Jadi kalau dibilang perintah saja banyak dalam Al-Quran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah perintah yang lebih spesifik. Perintah dari Allah kepada hambanya untuk melakukan sesuatu yang sifatnya wajib. Nah, panjang nih jadi kalimatnya. Berapa banyak perintah Allah kepada hambanya yang jatuhnya wajib? Banyak. Nanti kita mau ngitungnya gimana? Perintah sholat 5 waktu, banyak nih bertebaran. Mau dihitung satu apa mau dihitung ayatnya, gitu kan? Ya jadi banyak. Itu diklasifikasi ya sesuai dengan urut-urutannya. Perintah dari rukun Islam dulu, sholat, puasa, zakat, haji, itu perintah-perintah semua, gitu kan? Nah, untuk mengklasifikasinya, apakah nanti itu masih ada lagi? Apakah jadinya wajib? Apakah jadinya sunnah? Apakah buat jadinya mubah dan sebagainya? Intinya ya mungkin pertanyaannya bisa begini, seolah-olah pertanyaannya, berapa persen dari minyak mentah itu yang jadi bensin? Nah gitu. Gimana ya? Susah juga ya. Ya tergantung sih, tergantung kebutuhan masyarakatnya juga ya. Nah, ini pertanyaan agak susah nih kalau menjawab secara eksak. Berapa banyak di Quran ada perintah dan larangan? Ya banyak banget, gitu kan. Kalau dibuat jadi angka statistik tuh agak repot juga karena dia tidak eksak. Statistik itu ada jumlahnya sekian-sekian gitu. Tapi kalau ada berapa banyak fi'il amr di Quran, nah itu bisa tuh. Ya, bisa dengan mudah fi'il amr. Tapi kan tidak semua amr itu berarti perintah Allah kepada hambanya dan tidak semuanya itu menjadi kewajiban gitu. Oke. Baik. Itu Pak Dani Muslian Dani. Kemudian dari Pak Handi, dalam Al-Quran terdapat syariat nabi-nabi terdahulu seperti kurban, puasa, qisas, dan lain-lain. Sampai sejauh mana syariat tersebut harus kita ikuti atau laksanakan? Syara'u man kana qablana ya. Pada dasarnya perintah Allah kepada nabi terdahulu itu tidak wajib kita kerjakan. Tapi yang kita wajib kerjakan adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu. Kita itu nggak ada hubungannya, gitu kan? Tapi kalau Nabi Muhammad SAW itu kemudian mendeklar, ya kerjakan, sebagaimana umat terdahulu, maka kita jadi wajib untuk mengerjakannya. Tapi basically itu tidak berlaku buat kita karena itu adalah kisah umat terdahulu ya, tilka ummatun qad khalat gitu ya, tidak ada hubungannya dengan kita ya. Nah, kecuali Nabi SAW mengatakan atau mengkonfirmasi bahwa kerjakan yang mereka lakukan, ikuti yang mereka lakukan, nah itu baru jadi. Nah, cuma masalahnya yang jadi masalah adalah ketika Nabi sama sekali nggak bicara tentang itu ya. Nabi tidak mengatakannya. Apakah itu menjadi default? Defaultnya adalah ikut atau tidak. Defaultnya kalau saya berpendapat secara pribadi, saya lebih cenderung kepada pendapat para ulama yang mengatakan selama Nabi tidak mendeklar, maka tidak jadi ikutan kita. Kan kalau para ulama membagi menjadi 3. Syar'u man qablana itu yang Nabi suruh ikut, yang Nabi bilang jangan, gitu kan. Kalau yang Nabi diamkan itu khilafiyah. Yang Nabi diamkan berarti kan nggak ada perintah, nggak ada larangan. Boleh nggak kita ikut-ikutan mereka, gitu kan? Nah, pecah dua di situ para ulama, antara yang bilang harus diikuti dan antara yang bilang tidak harus diikuti. Saya lebih merasa nyaman pada pendapat yang mengatakan tidak harus diikuti, tidak harus ya, tidak wajib gitu. Tapi kalau mau mengikuti boleh apa enggak? Ya selama dia tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu tidak apa-apa. Ya ngikuti orang terdahulu ya, ada banyak hukum yang ada dalam kisah-kisah Nabi terdahulu. Misalnya tentang sayembara. Kalau antum masih ingat pelajaran kita fikih muamalah itu ada namanya sayembara atau ju'al. Ju'al tahu nggak? Nah, sayembara. Itu kalau cari di Quran, kita pasti akan diarahkan ke satu ayat yang bunyinya waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Itu kisahnya kisah Nabi Yusuf itu. Ya, siapa yang bisa menemukan suwa al-maliki gelas piala emasnya raja, itu dia akan mendapatkan hadiah 1 ekor unta penuh dengan bahan makanan. Itu kan sayembara, siapa yang bisa mendapatkannya. Nah, kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih tentang bab sayembara itu, ayatnya pasti ke situ. Nah, kalau ayatnya ke situ, ini kan cerita tentang umat terdahulu. Umat terdahulu, apakah berlaku buat kita sayembara? Boleh. Nah, di situ nanti para ulama menyebutkan itu boleh karena
secara hukum syariah tidak bertentangan dengan syariat kita. Nah, uniknya adalah ketika ditanya dalilnya apa bolehnya sayembara, jawabannya adalah ayat kisah para nabi terdahulu. Waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi sa'im. Itu sering terjadi begitu. Termasuk syaratnya pemimpin. Syaratnya pemimpin itu sering mengacu kepada ayatnya Nabi Musa dan mertuanya. Nabi siapa namanya? Mertuanya Nabi Musa? Syuaib. Nabi Syuaib. Itu yang ngomong juga bukan Nabi Musa, bukan Nabi Syuaib, malah putrinya, calon istrinya Nabi Musa itu. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Orang yang paling baik untuk kamu sewa itu adalah orang yang qawi, yang kuat, al-amin dan terpercaya. Nah, itu sering dijadikan sebagai syarat pemimpin. Orangnya harus qawi, orangnya harus amin. Padahal itu kan kisah umat terdahulu, dan kita sering banget tuh ya menjadikan kisah umat terdahulu, syariat yang berlaku pada mereka itu kita pakai juga di kita. Ya, syar'u man qablana. Itu babnya agak panjang, tapi prinsipnya ada 3. Kalau Nabi bilang pakai. Kalau Nabi bilang jangan. Kalau Nabi nggak bilang apa-apa, itu khilafiyah. Nah, khilafiyah ada yang mengatakan wajib dipakai, ada yang bilang tidak wajib dipakai. Saya ikut pendapat yang mengatakan tidak wajib. Tapi kalau nggak wajib, kalau kita pakai boleh nggak? Boleh, asalkan tidak bertentangan dengan syariat kita. Gitu. Baik, kita bahas selanjutnya Ustaz. Dari Ibu Yuli nih, maaf saya ingin tanya tentang qadha witir Ustaz. Bisa diberikan contohnya Ustaz? Ya, qadha witir itu kita nggak sempat ngerjain sholat witir. Ya, kalau witir itu kan yang paling bagus kan menjelang subuh, ya kan. Tapi ketika kita sholat subuh, kita lagi mau sholat witir, tiba-tiba udah azan. Ya udah azan gitu. Ya nggak mungkin kan kita sholat witir. Orang udah habis kok waktu untuk melakukan sholat witir kan. Nah itu kan sebenarnya hukumnya tidak wajib sholat witir. Tapi disebutkan bahwa Nabi SAW itu begitu selesai sholat subuh beliau sholat witir. Iya mengqadha, ya kan. Sholat 2 rakaat lah begitu. Para sahabat bertanya, ya Rasul, bukannya nggak ada sholat habis sholat subuh? Saya tadi nggak sempat witir. Jadi sekarang saya ganti witirnya sekarang. Itu menimbulkan persepsi macam-macam di kalangan para ulama. Kalau menurut sebagian ulama mengatakan bahwa kenapa kok Nabi harus mengqadha? Karena buat Nabi itu witir itu wajib. Sampai beliau harus ganti. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan enggak. Ya itu menunjukkan bahwa sesuatu yang hukumnya sunnah walaupun waktunya sudah lewat masih bisa juga dia qadha. Contohnya apa? Saya niat pengen nyumbang masjid. Cuman niat doang, bukan wajib gitu loh. Artinya saya niat tapi belum kesampaian juga. Nah, kebetulan hari ini saya punya duit, saya qadha gitu. Harusnya saya nyumbang masjid setahun yang lalu. Tapi waktu tahun lalu tuh kok nggak jadi gitu kan. Sekarang saya mau nyumbang gitu. Itu kan qadha namanya. Melakukan suatu ibadah yang targetnya harus dikerjakan pada waktu itu ternyata tuh agak meleset-meleset. Nah, kan berarti dilakukan pada waktu yang lain. Itu qadha juga. Walaupun qadhanya tidak wajib. Nah, kalau qadha yang wajib gara-gara aslinya memang ini wajib dan harus dikerjakan pada saat itu ternyata meleset. Nah, ya sudah, kalaupun meleset ya kita ganti lagi di waktu yang berikutnya. Nah, itu qadha yang wajib. Maka qadha itu ada 2. Qadha bisa untuk sesuatu yang wajib dan qadha bisa sesuatu yang sifatnya memang tidak wajib, yang hukumnya sunnah saja, tidak wajib gitu ya. Kalau terkait qadha witir itu barangkali pertanyaan Ibu Yuli, apakah harus dikerjakan di waktunya begitu Ustaz? Enggak. Atau Sesudah sholat subuh. waktunya? Sesudah sholat subuh beliau ngerjainnya sesudah sholat subuh pada saat itu ya, pada konteks itu gitu loh. Tapi itu khilafiyah memang. Sebagian mengatakan karena itu wajib bagi Nabi sehingga Nabi melakukannya sesudah sholat subuh. Sebagian lagi mengatakan enggak, ya itu enggak wajib tapi ya kalau mau dikerjakan sesudah subuh enggak apa-apa. Waktunya udah lewat. Khilafiyah, kebolehan mengqadha witir sesudah subuh. Tapi ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Baik. Selanjutnya ada Pak Yudanto Aribowo yang angkat tangan. Saya akan buka speakernya. Silakan Pak Yudanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sahabat Ustaz Gildan semoga sehat selalu bisa menemani kami melewati masa pandemi ini Ustaz. Amin. Ya, Ustaz mungkin pertanyaannya tadi yang dari ada 2 pertanyaan mungkin Ustaz. Pertama yang terkait dengan hukum ini tidak disebutkan mengenai ini Ustaz. Apakah ada khilafiyah
dalam ulama memahami hukum. Tadi kan misalnya perintah tapi tidak wajib, ataupun kita kabar tapi menjadi wajib. Itu apakah terjadi khilafiyah Ustaz? Betul. Ya, itu aja ya pertanyaannya. Atau ada lagi? Iya, itu yang kedua. Oke. Mungkin terkait ini sebenarnya bukan materi sekarang, tapi materi beberapa kali karena kan saya ikutin dari Kiroat juga ya, Kiroat sampai Rasul gitu ya. Itu sebenarnya sedikit mendekonstruksi pemahaman saya gitu, karena kan saya pikir khilafiyah itu lebih ke hukum, tafsir dan sebagainya. Tapi ternyata Kiroat aja juga ada yang beberapa versi ya. Rasul juga ada yang beberapa versi gitu ya. Sehingga terjadi perbedaan itu. Nah kan kalau perbedaan itu kan takutnya menjurus ke relativisme gitu ya. Kita nggak mutlak nih, bukan kebenaran mutlak gitu ya. Nah itu mungkin bisa minta saran dari Ustaz ya. Bagaimana supaya pemahaman kita terkait sama seperti itu tidak menjurus ke relativisme atau desakralisasi dari Quran. Baik. Itu artinya saya memahami kalau ternyata orang-orang maaf ya dari UIN dan segala itu malah sering-sering lebih liberal daripada pendidikan umum seperti saya gitu. Sering-sering malah lebih berani gitu. Apakah karena memahami perbedaan-perbedaan seperti ini gitu sehingga akhirnya malah melencengnya itu ke arah situ gitu Ustaz. Baik. Ini dua pertanyaan bagus banget ya. Pertama tentang apakah ada ikhtilaf dalam menafsirkan, dan yang kedua apakah ada ikhtilaf dalam masalah rosem dan mushaf ya, penulisan. Iya, jawaban singkatnya benar, di dua-duanya itu ada ikhtilaf. Ya, jadi apa yang tadi saya contohkan, misalnya ini jumlah khobariyah tapi bisa berubah jadi wajib gitu ya. Ya, itu nanti hukumnya sendiri, sebagian ulama bilang begitu persis seperti yang tadi saya sampaikan, walaupun nanti ada juga sebagian ulama yang mengatakan enggak gitu. Misalnya contoh yang sederhana, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Itu ayat ya, menurut sebagian ulama menjadi dasar wajibnya seorang ibu menyusui. Kalau boleh saya potret realitas kita umat Islam di Indonesia, Muslim perkotaan, rata-rata kesana arahnya. Ibu wajib menyusui. Walaupun sebenarnya kalau kita bicara nanti tentang hukum menyusui, seorang ibu apakah wajib menyusui anaknya, itu masih ada khilafiyah. Nah, yang bilang wajib pakai ayat itu, dan yang bilang tidak wajib pakai ayat itu juga. Cuman yang bilang wajib bilang, itu ayatnya walaupun tidak perintah, tapi dipahami sebagai perintah. Pakai pendapatnya Ar-Razi yang mengatakan bahwa lo itu justru untuk menunjukkan betapa wajibnya, sehingga Allah menggunakan lafaz khobariyah saja. Nah, nanti sebagian ulama yang lain mengatakan enggak, seorang ibu tidak wajib menyusui anaknya. Dasarnya, ayat itu mana perintahnya di ayat itu? Kan enggak ada, gitu ya. Nah, nanti kesimpulannya bahwa, ini kesimpulannya nih ya, ini penting, paling penting. Itu ada khilafiyah antara yang mewajibkan dengan yang mengatakan tidak wajib. Gitu. Nah, di sini yang kritisnya tuh di sini. Adanya khilafiyah memang buat sebagian orang jadi tadi apa istilahnya tadi? Desakralisasi ya, menjadi destruktif gitu. Karena seolah-olah berarti boleh terserah kita dong. Kesannya kan begitu. Padahal begini. Sebenarnya walaupun ada khilafiyah, tapi khilafiyah itu bukan berarti siapa saja boleh berbeda pendapat. Ini bukan demokrasi. Gitu. Ini bukan demokrasi. Tapi memang ini kebinekaan yang desainnya langsung turun dari langit. Kayak Rosem. Ya. Mungkin Ustadz Wildan, Pak Yudan. Itu masih ingat kan cerita waktu zamannya Khalifah Utsman bin Affan, dilapori oleh Hudzaifah bin Yaman bahwa dua pasukan siap bertempur gara-gara urusan perbedaan qiraat. Terus saya tanya, apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk menengahi atau menyelesaikan masalah itu dengan cara apa? Apakah Utsman bilang, yang benar yang ini, yang lain salah? Ternyata enggak. Kenapa? Karena memang kebenaran itu ada dua, gitu. Ada dua, bahwa yang dibaca oleh orang Kufah itu riwayatnya
Ibnu Mas'ud datang dari Rasulullah, dari Jibril, dari Allah, itu fakta, gitu kan? Terus orang Syam mereka baca dari Abu Darda dan Abu Darda dari Rasulullah, juga itu fakta, sah. Dan memang kalau kita konfirmasi, Rasulullah sendiri yang mengatakan Allah menurunkan Al-Quran sab'atu ahruf dengan 7 harf yang berbeda, kan begitu kan? Nah, Utsman tidak mungkin kemudian ketika Nabi membolehkan ada bacaan A, B, C dan sebagainya, kok tiba-tiba di zaman Utsman yang benar cuma satu aja, yang lain nggak boleh? Enggak. Yang dilakukan oleh Utsman apa? Standarisasi. Ya, Anda boleh baca begini, ini mushafnya sesuai dengan standar bacaannya Ibnu Mas'ud. Wahai orang Kufah, bacalah, kamu sudah saya resmikan, ini ada mushafnya yang standar sesuai dengan yang diajarkan oleh guru kalian Abdullah bin Mas'ud. Orang Syam, kalian juga benar, ini standarnya ini. Ini standarnya ini. Nah, oleh nanti berikutnya kan oleh Ibnu Mujahid kemudian dibuat petanya. 7. Nah, gitu. Ada 7 imam yang masing-masing imam punya 2 perawi. Jadi 14. Jadi kan itu distandarisasi. Maka kita sekarang mengenal ada riwayat Hafiz, riwayatnya Asim, ya, dari riwayat Hafiz, qiraatnya Asim, riwayatnya Hafiz gitu misalnya. Nanti ada Qalun, ya, ada Warash, ada macam-macam, ada 14 itu. Nah, itu kan kemudian distandarisasi, dipetakan. Nah, tidak boleh kemudian hari ini ada orang bilang, gue mau bikin baru lagi, riwayat baru. Nggak bisa. Kenapa? Ya lu dapat dari mana? Dari siapa? Itu yang itu tuh yang 7 atau 14 itu, atau bahkan nanti kemudian ditambah menjadi 10 ya, 10 imam qurra itu mutawatir. Riwayatnya sampai kepada Rasulullah dengan mutawatir loh kelasnya itu. Nah, tinggal Anda kalau mau berbeda silahkan, tapi Anda harus jelaskan perbedaan Anda itu Anda spesiesnya yang mana gitu. Ini Anda baca dengan riwayat siapa, dengan siapa, itu ada petanya. Jadi berbeda, tapi ada klasifikasinya. Ibarat kata begini Ustaz Wildan, dalam ilmu kedokteran, spesialisasi itu banyak. Tapi kita nggak boleh ngarang sendiri. Saya spesialisnya adalah kedokteran jurusan hati. Maksudnya ya pakai perasaan. Ya nggak boleh ngarang gitu loh. Berbeda boleh, tapi berbedanya bukan berbeda dalam arti ngarang. Tapi berbeda yang memang ada salurannya. Ada, ya istilahnya ada fakultasnya memang ada fakultasnya. Nah, kemarin kan kita sudah ke Lajnah ya, kemarin diceritakan kan dari 7 qiraat yang ada itu, ternyata Hafiz berapa persen? 96%. 96%. Sisanya Waras, Qalun dan yang lain-lain, sebagian lagi malah sudah punah gitu kan. Tapi walaupun sudah punah, kita masih menjaga loh, ya para qurra kita itu masih membaca dengan 7 qiraat yang berbeda untuk dirinya. Kenapa? Karena dia ngajar, nggak ada yang mau belajar, oke. Tapi dijaga, gitu kan. Nah, 7 itu bukan ngarang, 7 itu ada ilmunya. Nah, jadi mushaf itu ada beda-beda itu ada ilmunya, qiraat itu beda-beda itu ada ilmunya, tafsir itu, ya pendapat fikih para ulama itu beda-beda, juga ada ilmunya. Bukan ngarang, gitu loh. Bukan ngarang, bukan saya mau beda saya mau liberal oh nggak bisa. Anda kalau mau mau nambahin sendiri itu akan ditanya, itu pendapatnya siapa? Mazhab yang mana? Nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Oleh karena itu berfikih itu harus pakai mazhab, baca Quran harus pakai qiraat, mushaf itu harus udah urutannya ini mushaf standar yang mana? Berbeda, tapi ada formatnya. Begitu kira-kira. Jadi nggak ada liberal-liberalan. Nggak boleh liberal itu. Liberal itu kan dimaknai dengan saya mau beda sendiri gitu. Saya mau ngarang sendiri, mau compile sendiri. Oh, nggak bisa, minggir. Ini bukan compilan, bukan orang boleh berinterpretasi, enggak. Tapi yang berbeda pendapat itu memang para fuqaha, dalam arti mereka berbedanya karena ada dalilnya, ada riwayatnya, ada rujukannya. Kenapa kita pakai 4 mazhab? Ya karena 4 mazhab itu yang punya punya license gitu istilahnya. Punya license gitu. Nah, yang nggak punya license nggak boleh. Saya bikin mazhab ke-5, saya ke-6, saya ke-7, saya ke-8, saya semaunya. Nggak boleh. Itu ada license-nya gitu. Baik. Saya menambah sedikit terkait mazhab tadi itu. Kenapa hari ini hanya ada 4 mazhab dan seseorang itu tidak boleh dalam tanda kutip ngarang mazhab tersendiri ya, karena sudah eksis 4 mazhab dan pembagiannya itu sudah selesai begitu. Katakanlah satu pendapat itu hanya ada kemungkinan antara
apakah ini makruh atau ini haram. 4 mazhab itu sudah selesai itu. Katakanlah 2 bilang haram, 2 bilang makruh. Nah kita itu nggak bisa ujuk-ujuk hadir bilang ini sunnah atau wajib, enggak. Kemungkinannya cuma 2, makruh atau haram. Nggak bisa akan ada kalau pendapat misalnya lain. ada ustadz ditanya, ustadznya hukumnya makruh atau haram. Kita masih punya pertanyaan berikutnya, menurut siapa? Iya kan? Menurut saya, ya nggak bisa. Anda tuh bukan ahli fikih. Ahli fikih itu 4 mazhab. Jadi kalau mau jawab gini, sholat menyembelih kurban hukumnya wajib apa sunnah? Tergantung. Jawablah, wajib. Menurut siapa? Kan gitu. Oh, menurut Hanafi. Sunnah menurut 3 mazhab yang lain. Kan begitu. Jadi jawaban itu harus mewakili azwil kalam ila qailihi. Nah, qailnya itu harus mereka yang punya license gitu. Ya, enggak boleh menurut saya siapa, lu siapa mau ngomong barangan aja. Itu harus ada rujukannya begitu. Jadi kalau saya baca misalnya Maliki Yaumiddin, boleh nggak? Boleh. Itu siapa? Oh, saya harus menyebutin ini riwayatnya siapa, gitu kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh nggak baca begitu? Boleh. Siapa? Harus disebut siapanya, gitu. Harus tahu, nggak boleh tahu. Saya ngarang aja, ya nggak bisa. Waladhdallun. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Nggak ada rujukannya. Dolin adanya, gitu kan? Begitulah, semua tuh harus ada makomnya gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Yudanto sudah membuka satu faidah begitu untuk kita pada pagi hari ini. Kayaknya sudah, pertanyaannya habis Ustaz. Sudah habis ya? Ya, tidak ada yang angkat Sudah jam berapa kita nih? Sudah jam 7 ya? Jam 7 kurang 1 menit. Baik. Insya Allah kita cukupkan sekian pertemuan kita di hukum dan perintah dalam Al-Quran di bagian kedua ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi di Sekolah Fikih Live berikutnya dengan tema yang baru lagi begitu. Kita akan sama-sama akhiri pengajian kita pagi hari ini dengan baca doa, tapi sebelum itu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.